Kali ini aku ya, harganya ada logonya seperti ini. Ini bisa di scan dan di sini ada kode anti gravity. Spedol bisa hilang kalau di sini. Oke, untuk dalamnya seperti ini ya teman-teman. 30 mili. Dia cairannya seperti cair gitu ya, gel. Dan ini aplikatornya. Kemudian di sini ada tisunya. Untuk aplikasinya simple ya, ada di buku manualnya juga di dalamnya. Cuman buku manualnya nggak jelas juga, kurang lebih seperti ini. Ini diginikan, kemudian cairan ini diteteskan di sini, kemudian kita oleskan seperti ini. Ya, seperti itu. Begini. Setelah itu, setelah rata kita seperti ini kan ya. Jadi intinya meratakan cairan itu ya teman-teman. Biar semuanya rata, menempel seperti ini karena dia sifatnya cair dan seperti gel ya. Jadi pastikan rata, bener-bener rata. Setelah itu didiamkan sekitar 1-5 menit ya teman-teman. Habis itu setelah 5 menit kalian lap pakai lap yang bener-bener lap baru dan halus. Misalkan microfiber ya. Karena yang menentukan kilap enggaknya itu lapnya. Kalau lapnya kalian terlalu meresap, itu malah cairan dari ini pindah ke lap kalian dan ini nggak jadi mengkilap lagi. Karena sebelum dilap itu benar-benar mengkilap, tapi kalian harus lap karena kalau nggak gitu dia nanti akan seperti garis-garis dan kalau kering nanti nggak bisa dihilangkan karena sifatnya permanen ya teman-teman. Kalau untuk kilapnya ini benar-benar luar biasa sih, terutama dari sudut 45 derajat sangat terasa banget, pantulan refleksinya benar-benar luar biasa teman-teman. Apalagi kalau mobil kalian butek dikasih ini langsung mengkilap ya. Untuk menentukan bagus enggaknya, teman-teman harus bener-bener hati-hati saat mengelap. Jangan sampai ada residu-residu seperti ini. Ini residu yang lupa kulap. Ini residu bekas karena lapnya sisa dari bekas wax. Ini harus dipoles ini, karena ini permanen ya. Lengket banget. Kalau di ini nggak kelihatan kali ya. Cuma nanti coba aku bersihin. Ini kayak sisa-sisa gitu. Jadi ngelapnya harus bener-bener sempurna teman-teman, biar nggak ada sisa-sisa. Di sini juga ada sisa-sisa teman-teman, sisa-sisa wax. Kalau di kamera pun nggak kelihatan ya, tapi kalau di mata itu kayak ada sisa-sisa ini. Ini karena lapnya nggak 100% bersih ya, efeknya jadi dia nempel di sini dan ini harus dibersihkan agak susah. Kalau untuk sifatnya dia mengkilap banget memang teman-teman, kalah kalau wax apapun kayaknya. Jadi ini dia memang seperti lapisan minyak di atas catnya itu. Jadi kilapnya bener-bener bikin pangling sih. Karena sebelumnya nggak sekilap ini sih. Ini bener-bener luar biasa sih pantulannya. Itu kalau masalah kilap ya. Jadi kilapnya bener-bener kontras teman-teman daripada sebelumnya. Dan ini katanya sih permanen. Terus ini setelah saya cek ya, ternyata memang bener-bener tahan gores teman-teman ya. Aku gores pakai kuku itu bener-bener yang kalah kukunya teman-teman. Kita gores gini, dia ada garisnya tapi itu malah kukunya yang tergores. Jadi kukunya yang kalah tuh. Digores-gores gini. Nah, tuh. Jadi bisa ya, kalau tajam bisa. Kalau cuman santai gini yang kalah malah kukunya. Jadi ini lebih kuat ya. Memang mungkin 9H beneran, tapi mungkin seminggu lagi ya kering 100%-nya. Jadi kalau dilap kayaknya sangat kuat ya. Oh iya teman-teman, kalau bisa sebelum di aplikasi poles bodi kalian sampai bersih dan tidak mengandung filler ya. Jadi biar nggak ada swirl mark yang tertutup di bawah lapisan coatingnya. Ini nggak ku poles sih teman-teman. Jadi swirl marknya masih tersimpan di dalamnya. Tapi karena swirl marknya dikit, jadi langsung ku tutup nggak apa-apa, nggak begitu kelihatan. Tapi kalau punya teman-teman swirl marknya sudah parah, mending di poles dulu saja yang tidak mengandung filler ya. Jadi harus benar-benar bersih. Kalau cuci pun cuci harus pakai sunlight dulu. Pokoknya intinya minyak-minyak nggak boleh ada di bodi ini ya teman-teman. Karena itu menentukan bonding dari ini beberapa kali kehujanan sudah dan itu nggak sekotor sebelumnya gitu teman-teman. Jadi dia nggak magnetik ya. Dia lebih menolak air gitu sih dan termasuk menolak debu. Terutama di bagian belakangnya sini teman-teman, itu biasanya sering kotor. Sekarang itu tinggal dilap doang langsung bersih lagi teman-teman. Jadi memang menolak debu dan air dengan maksimal ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah di pengelapan dan sebelum di aplikasi harus benar-benar mengkilap dulu teman-teman.
Kalau mobil kalian sudah sangat mengkilap, mungkin tidak begitu ada efeknya, karena dia kilapnya mirip ya. Tapi untuk efek proteksinya saya rasa jauh lebih bagus daripada nggak pakai nano seramik ini teman-teman. Untuk satu botol ini bisa sebody jas full ya. Cuman kemarin karena aku lupa atapnya duluan, jadi atapnya malah yang belum, seluruh bodinya sudah. Dan ini malah yang 2 lapis, ini 2 layer, ini 2 layer, dan beberapa 2 layer karena sisa atapnya belum dikasih ini. Untuk curing time saran saya 2 hari ya teman-teman. Kalau itu ayam apa sih, kalau 1 hari dia dipegang masih nggak boleh ya, dipegang gitu dia sidik jari. Jadi setelah aplikasi teman-teman harus diamkan mobil ini selama 2 hari, nggak boleh kena air teman-teman, di garasi yang bener-bener tertutup. Kalau garasi kalian banyak debunya, saran saya jangan aplikasikan ini karena nanti takutnya debunya nempel di sini dan terkunci di sini, nggak bisa dibersihkan. Itu aja ya teman-teman. Jadi hal yang luar biasa. Kali ini aku mau review 9H Mr. Fix yang original teman-teman ya. Harganya di all shop cuman 20 ribuan teman-teman. Pertama kita lihat ciri-ciri yang ori ya, karena banyak-banyak yang palsu. Ini yang ori ya teman-teman. Jadi ada emblemnya, terus kemudian ada logonya seperti ini. Ini bisa di scan dan di sini ada kode rahasianya. Untuk fiturnya dia permanent protection, anti gores hingga 9H, hydrophobic effect, tahan suhu hingga 680 derajat, dan anti gravity. Spedal bisa hilang kalau di sini. Oke, untuk dalamnya seperti ini ya teman-teman. 30 mili, dia cairannya seperti cair gitu ya, gel. Dan ini aplikatornya. Kemudian di sini ada tisunya. Untuk aplikasinya simple ya, ada di buku manualnya juga di dalamnya. Cuman buku manualnya nggak jelas juga, kurang lebih seperti ini. Ini diginikan, kemudian cairan ini diteteskan di sini, kemudian kita oleskan seperti ini ya, seperti itu, begini. Setelah itu, setelah rata kita seperti ini kan ya. Jadi intinya meratakan cairan itu ya teman-teman, biar semuanya rata menempel seperti ini, karena dia sifatnya cair dan seperti gel ya. Jadi pastikan rata, bener-bener rata. Setelah itu didiamkan sekitar 1-5 menit ya teman-teman. Habis itu setelah 5 menit kalian lap pakai lap yang bener-bener lap baru dan halus, misalkan microfiber ya. Karena yang menentukan kilap enggaknya itu lapnya. Kalau lapnya kalian terlalu meresap, itu malah cairan dari ini pindah ke lap kalian dan ini nggak jadi mengkilap lagi. Karena sebelum dilap itu benar-benar mengkilap, tapi kalian harus lap, karena kalau nggak gitu dia nanti akan seperti garis-garis, dan kalau kering nanti nggak bisa dihilangkan karena sifatnya permanen ya teman-teman. Kalau untuk kilapnya ini benar-benar luar biasa sih, terutama dari sudut 45 derajat sangat terasa banget, pantulan refleksinya benar-benar luar biasa teman-teman. Apalagi kalau mobil kalian butek dikasih ini langsung mengkilap ya. Untuk menentukan bagus enggaknya, teman-teman harus bener-bener hati-hati saat mengelap. Jangan sampai ada residu-residu seperti ini. Ini residu yang lupa kulap. Ini residu bekas karena lapnya sisa dari bekas wax. Ini harus dipoles ini, karena ini permanen ya. Lengket banget. Kalau di ini nggak kelihatan kali ya. Cuma nanti aku coba aku bersihin. Ini kayak sisa-sisa gitu. Jadi ngelapnya harus bener-bener sempurna teman-teman, biar nggak ada sisa-sisa. Di sini juga ada sisa-sisa teman-teman, sisa-sisa wax. Kalau di kamera pun nggak kelihatan ya, tapi kalau di mata itu kayak ada sisa-sisa ini. Ini karena lapnya nggak 100% bersih ya, efeknya jadi dia nempel.
nempel di sini, dan ini harus dibersihkan agak susah. Kalau untuk sifatnya dia mengkilap banget memang teman-teman, kalah kalau wax apapun kayaknya. Jadi ini dia memang seperti lapisan minyak di atas catnya itu. Jadi kilapnya bener-bener bikin pangling sih. Karena sebelumnya nggak sekilap ini sih. Ini bener-bener luar biasa sih pantulannya. Itu kalau masalah kilap ya. Jadi kilapnya bener-bener kontras teman-teman daripada sebelumnya. Dan ini katanya sih permanen. Terus ini setelah saya cek ya, ternyata memang bener-bener tahan gores teman-teman ya. Aku gores pakai kuku itu bener-bener yang kalah kukunya teman-teman. Kita gores gini, dia ada garisnya tapi itu malah kukunya yang tergores. Jadi kukunya yang kalah tuh. Digores-gores gini. Nah, tuh. Jadi bisa ya, kalau tajam bisa. Kalau cuman santai gini yang kalah malah kukunya. Jadi ini lebih kuat ya. Memang mungkin 9H beneran, tapi mungkin seminggu lagi ya kering 100% nya. Jadi kalau dilap kayaknya sangat kuat ya. Oh iya teman-teman, kalau bisa sebelum di aplikasi poles body kalian sampai bersih dan tidak mengandung filler ya. Jadi biar nggak ada swirl mark yang tertutup di bawah lapisan coatingnya. Ini nggak ku poles sih teman-teman. Jadi swirl marknya masih tersimpan di dalamnya. Tapi karena swirl marknya dikit, jadi langsung ku tutup nggak apa-apa, nggak begitu kelihatan. Tapi kalau punya teman-teman swirl marknya sudah parah, mending di poles dulu saja yang tidak mengandung filler ya. Jadi harus benar-benar bersih. Kalau cuci pun cuci harus pakai sunlight dulu. Pokoknya intinya minyak-minyak nggak boleh ada di body ini ya teman-teman. Karena itu menentukan bonding dari nano keramiknya tadi. Harganya 20 ribuan menurut saya termasuk bagus sih teman-teman ya. Anti goresnya benar-benar luar biasa sih. Terus untuk masalah daun talas juga terasa banget. Ini beberapa kali kehujanan sudah. Dan itu nggak sekotor sebelumnya gitu teman-teman. Jadi dia nggak magnetik ya. Dia lebih menolak air gitu sih. Dan termasuk menolak debu. Terutama di bagian belakangnya sini teman-teman. Itu biasanya sering kotor. Sekarang itu tinggal dilap doang langsung bersih lagi teman-teman. Jadi memang menolak debu dan air dengan maksimal ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah di pengelapan, dan sebelum di aplikasi harus benar-benar mengkilap dulu teman-teman. Kalau mobil kalian sudah sangat mengkilap, mungkin tidak begitu ada efeknya karena dia kilapnya mirip ya. Tapi untuk efek proteksinya saya rasa jauh lebih bagus daripada nggak pakai nano seramik ini teman-teman. Untuk satu botol ini bisa sebody jas full ya. Cuman kemarin karena aku lupa atapnya duluan, jadi atapnya malah yang belum, seluruh bodinya sudah. Dan ini malah yang 2 lapis. Ini 2 layer, ini 2 layer. Dan beberapa 2 layer karena sisa atapnya belum dikasih ini. Untuk curing time saran saya 2 hari ya teman-teman. Kalau itu ayam apa sih? Kalau 1 hari dia dipegang masih nggak boleh ya. Dipegang gitu dia sidik jari. Jadi setelah aplikasi teman-teman harus diamkan mobil ini selama 2 hari, nggak boleh kena air teman-teman. Di garasi yang benar-benar tertutup. Kalau garasi kalian banyak debunya, saran saya jangan aplikasikan ini karena nanti takutnya debunya nempel di sini dan terkunci di sini, nggak bisa dibersihkan. Itu aja ya teman-teman. Jadi hal yang luar biasa